Dia bakal marah, ngamuk, guling-guling, udah bener-bener kecanduan. Gak boleh ini dilanjutin. Dengan perjuangan berhasil 5 bulan dia nggak nonton TV dan main gadget sama sekali. Jadi bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Indira. Saya adalah seorang dokter umum dan ibu dari satu anak balita. Di video pertama dan kedua, kita udah ngobrolin tentang bahaya gadget dan aturan penggunaan gadget yang baik untuk anak. Nah, itu semua adalah dari sisi prevensi atau pencegahan. Kali ini kita akan ngobrolin tentang pengobatannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan kalau anak udah terlanjur kecanduan gadget? Katanya mencegah lebih mudah dibanding mengobati. Dan itu benar, tapi bukan berarti nggak bisa diobati sama sekali. Kecanduan gadget adalah salah satu masalah orang tua zaman sekarang. Banyak banget yang menghadapinya dan sulit sekali untuk menemukan pengobatannya. Nah, saya termasuk salah satunya. Waktu kasus COVID lagi naik lagi, kita kan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Dan itu hektik banget. Dan kita merantau, jadi nggak ada saudara, nggak ada keluarga, nggak ada support system sama sekali. Dan kita nggak punya ART, nini, atau babysitter. Akhirnya, karena keteteran, kita kasihlah dia nonton TV. Yang jarang sebenarnya, dari dulu dia jarang nonton TV, tapi mulai 1 jam sehari. Terus lama-lama kebablasan, keenakan nih orang tuanya, jadi 2 jam, 3 jam, 4 jam. Makin lama dia makin sulit untuk lepas. Begitu dimatiin TV-nya, tantrum. Semakin lama tantrumnya semakin panjang, semakin heboh. Puncaknya di satu hari dia nggak dikasih nonton TV, dia lari ke laptop minta nonton YouTube. Nggak dikasih YouTube, dia lari ngambil HP ayahnya minta main game. Nggak dikasih, dia lari lagi ngambil HP sayang minta main game gitu. Itu disertai dengan nangis, tantrum, ngamuk-ngamuk. Saya pasti emosi, tapi di saat itu juga saya sadar kalau nggak benar nih, anak selalu dia bosan, yang dia cari adalah layar gitu. Layar terus, TV, laptop, HP, udah benar-benar kecanduan dan nggak boleh ini dilanjutin gitu. Jadi saya saat itu langsung bilang sama suami, oke, mulai hari ini kita nggak kasih TV sama sekali, kita nggak kasih gadget sama sekali. Dan itu dengan perjuangan berhasil. Sampai sekarang udah sekitar 5 bulan dia nggak nonton TV dan main gadget sama sekali, kecuali kadang-kadang di hari Sabtu dan Minggu. Karena itulah saya ingin sharing ke teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu teman-teman, memberikan sedikit ide untuk menyembuhkan kecanduan gadget pada anak kita. Tips yang pertama adalah set the rules and commit to it. Kita buat aturan sesuai dengan kondisi keluarga kita, karena kan setiap keluarga beda-beda pasti situasi dan kondisinya. Jadi mana yang menurut teman-teman paling cocok dan paling bisa diterapkan, buat aturan itu dan diikuti oleh semua anggota keluarga, semua orang yang terlibat dalam pengasuhan anak. Nggak mencela-mencela, ibu bilang A terus ayahnya ngasih bilang B, semua harus sama seia sekata. Contohnya saya dan suami, kita sepakat nggak kasih anak gadget di hari kerja. Jadi Senin sampai Jumat dia nggak nonton TV, main game, HP sama sekali. Tapi di Sabtu dan Minggu kita kasih sekitar 1-2 jam. Kenapa? Karena ya tadi kita nggak ada support system sama sekali. Jadi cara kita untuk menghela nafas sesaat itu ya dengan mau nggak mau kasih anak TV gitu. Dan itu di Sabtu dan Minggu, karena ya sekalian kita pas libur juga. Tapi yang menarik adalah semakin lama anak kita semakin nggak tertarik nonton TV dan dia bahkan nggak inget gitu. Jadi Sabtu dan Minggu pun dia nggak minta. Jadi kalau dia nggak minta ya udah kita nggak kasih. Karena walaupun dia nggak nonton TV pun sekarang dia udah bisa enjoy main sendiri, dan kita juga orang tuanya bisa punya me time sendiri. Yang kedua, edukasi atau sounding bahasa sekarangnya nih. Jadi kita jelaskan sama anak aturannya apa dan kenapa kita melakukannya. Misalnya, adek hari ini nggak nonton TV ya. Mulai sekarang hari Senin sampai Jumat nggak nonton TV. Nanti boleh nonton di hari libur sekolah, Sabtu dan Minggu. Do you want to watch TV? But we can watch TV on Saturday and Sunday. Okay? So wait for Saturday and Sunday. Thank you. Itu terus dijelaskan setiap anak minta nonton atau minta main gadget. Apakah dia bakal langsung iya aja? Enggak ya, pasti dia bakal tantrum. Dia bakal marah, ngamuk, guling-guling, apapun itu. Tapi jangan menyerah. Nah, jadi biarpun dia tantrum, harus teguh. Jangan kasih kendor. Besoknya tantrumnya akan semakin mereda.
Kalau anak saya sekitar 1 minggu, di minggu kedua dia udah nggak tantrum lagi. Ya udah, dia akhirnya bolos aja, nggak dikasih TV, terus dia pergi main yang lain. Yang ketiga, minimalisir faktor risiko. Hindari simpan semua gadget atau apapun yang mengingatkan anak terhadap gadget. Simpan HP, laptop, tablet, remote TV. TV-nya kan nggak mungkin disimpan ya, tapi remote-nya bisa disimpan. Terus matiin saklarnya. Kadang-kadang kan ada TV yang bisa dipencet tuh, dihidupin dari tombol TV-nya. Kecuali kalau misalnya kerja, kalau kita kerja ya mau gimana ya. Nah, ini termasuk orang tua harus mengurangi penggunaan gadgetnya sendiri. Jadi kurangi megang HP, scrolling Instagram di depan anak. Yang keempat, ajak anak main. Jadi kita sediakan aktivitas alternatif yang menarik untuk anak. Percayalah teman-teman, anak-anak itu jauh lebih senang untuk main, menghabiskan waktu dengan orang tua atau orang yang dia sayang dibandingin nonton TV atau main gadget. Ini memang perlu effort yang lebih. Jadi tips kelima adalah stok tenaga dan kesabaran. Saya nggak akan sugarcoating, di sini memang sangat berat, apalagi di beberapa hari sampai seminggu awal. Jadi pastikan di saat kita mau melakukan pengobatan ini, kita di dalam kondisi fisik dan emosi yang stabil. Usahakan kita cukup tidur, cukup makan, nggak terlambat makan, dan nggak lagi dalam kondisi yang stres atau sibuk kerjaannya misalnya. Sediakan juga waktu untuk di-stres, untuk melepas stres setelah anak tidur setengah jam atau 1 jam, mau baca buku, nonton drama Korea. Jadi hari berikutnya kita udah segar lagi dan siap untuk memulai pertempuran. Karena memang ini sulit, terutama di minggu-minggu pertama. Jadi bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Tips keenam adalah komitmen dari orang serumah atau keluarga. Jadi satu keluarga harus setuju seia sekata mengikuti aturan yang udah kita tentukan. Juga saling support. Jadi pastikan stres dan pusing nih. Misalnya ibunya udah pusing, ya udah nanti ayahnya yang bisa take over gitu. Yang ketujuh, kita sediakan distraksi. Kalau saya bilangnya sesajen. Jadi itu mainan atau cemilan yang anak suka, itu benar-benar untuk last resort. Jadi kalau kita udah nggak sanggup lagi nih, anak tantrum, kita juga udah capek, ya udah kita keluarin nih satu sesajen gitu. Jadi kasih dia cemilan supaya menenangkan dia dan memberikan kita waktu untuk menghela, menarik nafas dan mengumpulkan tenaga lagi. Kalau saya dulu sengaja beli beberapa puzzle di Shopee. Itu kita beli sekitar 6 macam yang berbeda. Jadi kalau dia udah tantrum, kita udah nggak tahu lagi mau ngapain, kita juga sibuk, ya udah keluarin satu gitu. Terus dia bakal senang, dia bisa main itu beberapa saat. Lalu cemilan kayak ya es krim, permen, tapi harus dibatasi. Jadi kan itu nggak sehat kebanyakan. Sebisa mungkin nggak dipakai, tapi kalau emang harus ya udah kasih paling nggak satu sehari gitu. Dan ini kita nggak perlu sesajen itu terus-terusan, karena semakin lama anak akan semakin bisa beradaptasi dengan kondisi barunya. Jadi kalau di kondisi anak saya itu cuma perlu sekitar 2 minggu pertama. Setelah itu ya udah kayak tadi dimatiin TV, dia woles aja main yang lain, jadi dia nggak bakal tantrum lagi gitu. Yang terakhir adalah konsistensi. Seperti biasa, konsistensi is key. Menurut saya salah satu penyebab kenapa dari dulu nggak berhasil usaha kita untuk melepaskan anak dari gadget adalah kita nggak konsisten. Jadi saya dulu mungkin bisa 2 hari 3 hari nggak kasih sama sekali, besoknya saya sibuk pusing, ya udah deh kasih lagi gitu. Besoknya ya dia minta, dia bakal marah dong, kenapa kemarin dikasih kok hari ini nggak boleh dikasih lagi gitu, tantrum lagi, lanjut kayak gitu terus. Perbedaannya yang kali ini adalah kita bisa konsisten. Jadi anak ya udah, dia lama-lama ngerti, oh itu aturannya, saya harus ikuti itu. Lama-lama dia bakal lupa sama gadget sama sekali, dan manfaatnya saya rasakan banyak sekali. Sehingga karena itulah saya ingin share ke teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan sedikit inspirasi untuk teman-teman agar kita bisa menyembuhkan anak-anak kita dari kecanduan gadget. Oke.
itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka, tolong diklik like, subscribe jika belum, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa.